Nah, untuk kasus ini kita akan bahas yang sedikit advance di Excel tentang some product, oke? Jadi di sini saya punya list hari libur, oke? List hari libur yang dari tahun 2002 dan 2023 dan digabung dan diacak, oke? Jadi pertanyaannya bos bilang, Dit cari tahu dong ini yang 2022 berapa, 2023 berapa, oke? Itu yang mau kita cari tuh. Jadi nggak manual ya teman ya. Nggak manual, ini kita pilih 2022 ya. Terus kita hitung ada berapa ke bawah. Oke, kita hitung ke bawah terus ya. Dan teman-teman lihat di bawah nih di sini ada tulisan 22. Oke, bos 22 gitu ya. Tapi kita mau menggunakan formula atau fungsi supaya ini bisa lebih otomatis. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah menggunakan rumus unik di sini untuk mendapatkan tahun-tahun yang tersedia. Mungkin very quickly saya akan tunjukkan. Teman-teman di sini ya, saya akan coba di sini ya. Kalau kita ambil month atau year, bukan month, kita ambil year dari kolom tanggal dan database ini sudah berbentuk tabel. Jadi saya tinggal klik kayak gini dan dia akan ambil oke, Excel kamu ke table satu. Judulnya ada tanggal yang isinya adalah tanggal, ambil tahunnya. Oke. Kalau ini saya enter, dia akan nge-spill dan mengambil tanggalnya. Oke, ini semua corresponding. Oke, corresponding. Yang ini ya itu adalah 2022. Oke. Bawahnya itu adalah 2023. Kemudian yang ini 17 Agustus adalah 2022 dan seterusnya. Oke, corresponding. Nah, kalau udah kayak gini, ini datanya kan diulang terus ya. 2022 berapa kali munculnya? 2023 berapa kali munculnya? Jadi kalau kita cuma mau data yang unik, saya akan menggunakan unique. Oke. Dan kurung tutup di belakang, enter, dan dia akan menghasilkan data yang unik aja. Yang hasilnya adalah 2022 dan 2023. Oke, saya drag ke atas untuk dapat di sini. Oke, gitu ya. Itu dapetin tahunnya. Tapi kita nggak bahas dalam mengenai 365, oke? Karena today we are talking about some product. Gimana caranya buat dapat total hari libur yang ada tahun 2022, oke? Dengan some product, oke? Kita mau bikin some product, oke? Yang pertama, saya mau satu kondisi yang pertama, oke? Dan saya mau ini dalam bentuk year, oke? Year, dan ini nggak bisa dipakai dalam sum if ya, by the way ya. Oke, karena sum if hanya bekerja dengan range. Oke, kalau teman-teman mau pakai sum if, teman-teman akan dapat error. Oke, year mana nih? Year di sini. Oke, jadi ini lagi-lagi kalau kita intip dan kita blok, dia akan menghasilkan di atas. Lihat 2000, 2022, 2023, 2022 dan seterusnya. Oke, dan sisanya kita tinggal samain ini ya. Kita tinggal cek apakah dia sama dengan 2022. Oke. Kalau ini saya enter, teman-teman, saya akan dapetin nol. Oke. Kenapa ya? Karena ini semua menghasilkan true and false. Ini menghasilkan cuma true and false. Oke. Padahal kita mau menghitung. Oke. Jadi kalau menghitung, kita hitungnya satu. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Sedangkan ini yang menghasilkan true and false. Jadi balik lagi, kita bisa menggunakan dua approach di sini. Yang pertama, kita bisa menggunakan double unary di depan year. Double unary kayak gini. Begitu kita enter, saya akan dapetin jawabannya 22. Yes, oke. Cuma buat nambahin double unary. Atau saya akan gunakan ini ya, dan saya akan kalikan, oke. Saya kalikan dengan satu. Sama jawabannya seperti yang tadi. Ada yang tanya dulu nih Katia, kenapa yang pakai tambahan varian nggak perlu? Oh, untuk tambahan ya nanti saya bahas ya. Jadi yang ini dikalikan satu supaya yang true and false kita paksakan menjadi satu dan nol. Jadi kalau saya enter, saya dapat 22. Oke, gitu ya. Dan sisanya kita tinggal copy ke bawah, teman-teman. Oke, dan kita dapetin jawabannya 16. Oke. Fantastic ya. Dan kita nggak perlu tanda dolar karena kita menggunakan table referensi. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya, gimana dapetin hari libur ada berapa di tahun 2022 dan bulannya Juni? Menarik. Kita punya dua kondisi sekarang. Oke. Jadi yang terjadi sekarang adalah kita akan menggunakan some product, oke, lagi-lagi some product, oke. Yang pertama, kondisi pertama, ingat setiap kondisi harus kita bungkus dengan tanda kurung. Yang pertama adalah kita mau ambil year, oke. Karena kita mau mengambil komponen tahunnya dari kolom ini, oke, kurung tutup, dan kita akan buat sama dengan 2022, oke, kurung tutup. Lagi-lagi ini akan menghasilkan true and false, true false, true false, true false, oke.
Kemudian saya akan kalikan. Oke, karena saya mau tahun 2022 dan bulannya bulan Juni. Oke, jadi kita akan ambil month, oke, untuk mengambil komponen bulannya dari mana? Dari kolom yang namanya tanggal. Oke, kita kurung tutup. By the way, teman-teman, kalau ini saya blok, teman-teman akan lihat antara 1 sampai 12 angkanya. Oke, 55 karena bulan Mei, 888 karena bulan Agustus dan lain sebagainya. Dan kita mau menyocokkan ini dengan angka 6 karena kita mau bulan Juni. Oke, kita kurung tutup. Oke, ini baru menghasilkan 0 dan 1, 0 dan 1, 0 dan 1 nih. Walaupun dia menghasilkan true and false, tapi karena ada tanda asterik dan waktu dikalikan, dia akan menjadi 0 dan 1, 0 dan 1, dan 0 dan 1. Oke. Well, that's it. Oke, kita cuma perlu di sini enter dan saya akan dapetin jawabannya. Jawabannya adalah 7, teman-teman. Oke, karena ada 7 yang ada di bulan Juni dan ada tahun 2022. Oke.